Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 8 MTSN Unuda? Baik-baik saja kan? Jumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN. Sebelumnya, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, untuk presensi atau daftar hadir nanti Bu Roisatun akan membuat share-sharean atau list pada WA wali kelas. Nanti kamu tinggal mengisi daftar hadir tersebut. Baiklah, kita kali ini akan membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Ya. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila itu merupakan seperangkat nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak zaman dahulu, terangkum dalam 5 sila. Sila-sila dalam Pancasila itu diambil dalam nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka, sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila sebenarnya sudah merupakan bagian dari kepribadian asli bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari budaya dan kehidupan bangsa Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Membentuk identitas dan jati diri bangsa. Indonesia diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Globalisasi itu global atau global. Jadi bola bumi tiruan, artinya global itu satu dunia. Jadi masyarakat itu seakan menjadi satu dunia. Bentengnya supaya kita tidak terpengaruh budaya asing adalah Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, harus percaya pada Tuhan dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Jadi tidak ada agama yang memperbolehkan mabuk-mabukan. Itu mabuk itu budaya orang asing. Maka kita harus menghilangkannya. Jadi khasnya kita tidak mabuk. Yang kedua, kemanusiaan, kita sayang kepada sesama manusia. Tidak membedakan antara suku yang satu dengan yang lain, tidak seperti Amerika. Jadi Presiden Donald Trump itu sangat rasis, membedakan warna kulit, yang kulit hitam dibenci, yang kulit merah putih disayang. Itu tidak boleh di Indonesia. Kemudian persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas kita harus bersatu sebagai NKRI. Kemudian kerakyatan, jadi yang dipimpin oleh hikmat dan seterusnya, bahwa kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian kita juga melakukan gotong royong, jadi kemudian bersama-sama membangun musola, membangun masjid, saling membantu orang yang sedang membuat irigasi, membuat jembatan dan lain sebagainya untuk kepentingan bersama.
Itu adalah nilai-nilai gotong royong yang harus dilestarikan, merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Tidak boleh luntur oleh arus globalisasi. Kemudian keadilan sosial, ya loh, kita harus adil pada sesama manusia, tidak membedakan suku, agama, dan kepercayaan maupun warna kulit. Sosial, kita berbuat baik kepada sesama manusia, berderma, bersosial, bersedekah kepada sesama manusia. Ya, yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Jadi, sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman bagi Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ada orang tawur, tidak boleh. Ada orang memalak, tidak boleh. Ada orang berkelahi, tidak boleh. Membunuh, tidak boleh. Itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai penengah ketegangan sosial. 3, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya mencapai tujuan bangsa. Di Pancasila diharapkan mampu memberi arah dan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Ya. Apa yang termasuk dalam alinea keempat tersebut, yaitu tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu A, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi pemerintah melindungi bangsa Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hak-haknya dilindungi, hak asasi manusianya juga dilindungi. Yang di luar negeri, yang sebagai TKW, yang sebagai TKI, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai tenaga ahli di luar negeri, atau yang sedang rekreasi atau sedang touring, gitu. Itu juga dilindungi oleh negara. Maka ya kita juga harus menjalankan kewajibannya, karena pemerintah sudah memberi hak-hak pada warga negara Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Jelas pemerintah akan membuat rakyat sejahtera. Yang miskin dibantu dengan yang tidak punya rumah dibuatkan rumah susun sewa sederhana, kemudian rumah dengan angsuran murah dan lain sebagainya. Rakyat juga harus berusaha supaya hidupnya sejahtera. Kalau sejahtera kan kita hidupnya enak, nikmat, ndak kengelan, ora ngongso. Kemudian yang C, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi rakyat Indonesia harus cerdas. Pemerintah mengalokasikan dana untuk membantu kesejahteraan rakyat Indonesia, membantu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi supaya bangsa Indonesia cerdas itu dibantu melalui BOS atau bantuan operasional sekolah. Kemudian di masa ini juga COVID ini juga dibantu penyediaan fasilitas untuk belajar secara online, yaitu bantuan kuota, bantuan fasilitas belajar di TV dan lain sebagainya. Itu konsekuensi dari pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai rakyatnya kita juga harus mau sekolah, mau belajar. Kemudian diikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi bangsa Indonesia harus tertib, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di negara Indonesia. Apalagi di tingkat internasional, harus
menjaga ketertiban. Kemudian apabila ada negara yang bersengketa, kita mengirimkan misi untuk menjaga perdamaian dunia, ya toh. Karena kita bergabung dalam PBB yang ikut melaksanakan perdamaian dunia. Kemudian keadilan sosial, jelas kita harus berbuat adil pada semua orang dan setia kawan serta berderma tadi, bersedekah kepada orang lain. 4. Pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Jadi Pancasila diharapkan mampu memberikan pedoman untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam hidup bernegara di Indonesia. Permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan berpedoman pada Pancasila, yaitu sila kelima Pancasila, di mana wujud nyata dari sila kelima Pancasila tersebut adalah koperasi. Jadi kita ingat koperasi. Bapak Koperasi Indonesia adalah Bapak Muhammad Hatta. Beliau juga proklamator kemerdekaan Indonesia. Jadi koperasi itu sangat cocok dengan kehidupan masyarakat Indonesia, menjamin kesejahteraan bersama, usaha bersama, dinikmati bersama. Ada koperasi simpan pinjam, kalau kita menyimpan juga akan mendapatkan uang jasa. Kemudian apabila kita meminjam, uang jasa atau bunganya juga sedikit kecil. Kemudian kalau koperasinya itu koperasi penjualan atau produksi, ya kita membelinya juga dengan harga yang murah karena itu milik kita bersama. Koperasi sesuai dengan Pancasila, sila kelima. Ya, yang kelima adalah sarana pemersatu bangsa dan negara. Pancasila diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara dengan semboyan dalam lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada orang tawur antar suku, disatukan dengan Pancasila. Ada orang yang menghina ras, ada yang dikatakan kamu kayak monyet, lah sana tersinggung, itu tidak boleh. Jadi pemersatunya adalah Pancasila, di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila. Tidak boleh saling menghina karena kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun berbeda warna kulit, meskipun berbeda bentuk rambut atau warna rambut misalnya, meskipun berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda adat istiadat, berbeda pulau, tetapi semua tetap satu dengan berdasar kepada Pancasila. Ya. Selanjutnya, kamu buka halaman 11 pada LKS, itu ada makna Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Dasar dan sumber hukum nasional, artinya Pancasila menjadi dasar bagi segala aktivitas penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Dasar berdiri dan tegaknya negara, artinya Pancasila sebagai dasar pembentukan negara telah dibuktikan melalui sejarah. 3. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara,
Artinya dalam mewujudkan tujuan nasional, semua kegiatan yang dilakukan para penyelenggara negara harus berdasarkan pada Pancasila. 4. Dasar partisipasi warga negara. Artinya, Pancasila merupakan dasar bagi warga negara dalam penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. 5. Dasar pergaulan antar warga negara. Artinya, dasar bagi hubungan antar warga negara dalam segala aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Jadi kalau di Bali itu ada namanya Kampung Pancasila atau Kampung Kampung Pancasila. Ya, Kampung Pancasila itu mewujudkan masyarakat yang bernilai luhur. Di sana itu masyarakatnya atau kampungnya itu bersih, asri, kemudian rukun, tertata, gitu. Kemudian ada namanya tempat ibadah yang berjejer-jejer. Ada yang masjid, kemudian pura, kemudian wihara, gereja, itu berdampingan. Dan mereka hidup damai. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pertentangan, tidak ada hina-hinaan. Semua hidup toleransi. Itu di Kampung Pancasila yang ada di Pulau Dewata atau Pulau Bali. Jadi itu menandakan Bhinneka Tunggal Ika sudah diamalkan di sana. Ya. Selanjutnya adalah C. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya. Sejak zaman dahulu atau sejak zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, itu ada namanya P4, singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau dinamakan Eka Prasetya Pancakarsa. Eka Prasetya Pancakarta itu berasal dari bahasa Sanskerta. Eka artinya satu atau tunggal. Prasetya artinya adalah janji atau tekad. Panca artinya 5, karsa artinya kehendak yang kuat. Jadi Eka Prasetya Pancakarsa adalah tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila dalam Pancasila. Jadi tekad yang tunggal untuk melaksanakan kelima sila Pancasila, itu namanya Eka Prasetya Pancakarsa atau P4. Jadi zaman dulu, zaman Orde Baru sangat digalakkan P4 tersebut. Jadi nilai-nilai Pancasila harus diamalkan. Itu ya antara lain sisi baiknya ya kita menjadi hidupnya tenang, damai, semua berdasarkan kepada Pancasila. Ya, demikian materi untuk kali ini. Jadi pada intinya Pancasila itu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu sudah digunakan atau diamalkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum Indonesia merdeka, dan sekarang pun Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup itu mempunyai arti yang sangat luar biasa. Jadi artinya itu menjaga stabilitas nasional, menjaga persatuan, menjaga kesetiakawanan sosial. Pokoknya makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia manfaatnya. Jadi, ya, nanti kamu belajar di rumah, sementara tidak ada tugas. Ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.